Agustin dengan NPM 250120100537. Saya dari kelas R012 Statistika Bisnis dengan Prodi Manajemen. Saya dari UPN Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan ini saya akan membuat tutorial langkah-langkah analisis pengolahan data menggunakan regresi sederhana dengan Excel. Nah, di sini saya menggunakan judul pengaruh uang saku terhadap uang bensin mahasiswa setiap bulan. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam analisis dan hipotesisnya. Di sini, analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis sederhana, regresi sederhana untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara uang saku terhadap uang bensin mahasiswa setiap bulan. Nah, untuk hipotesis awal sama dengan uang saku tidak berpengaruh signifikan terhadap uang bensin mahasiswa setiap bulan. Untuk yang hipotesis alternatif sama dengan uang saku berpengaruh signifikan terhadap uang bensin mahasiswa setiap bulannya. Untuk yang teknik pengumpulan data, di sini data penelitiannya diperoleh dari kuesioner disebarkan melalui Google Form kepada 34 responden dengan bentuk jawaban uraian singkat berupa nominal rupiah. Kuesioner yang disusun terdapat 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, ada berapa besar uang saku dalam 1 bulan, dan yang kedua, berapa besar uang bensin dalam 1 bulannya. Nah, langsung saja kita ke data mentahnya. Nah, di sini ada beberapa data mentah yang diperoleh dari kuesionernya. Hasil pengolahan datanya saya menggunakan rumus Excel dan juga terdapat ini ya teman-teman. Nah, terdapat line fit port. Line fit port ini saya menggunakan Excel juga. Nah, langsung saja kita masuk ke hasil interpretasi data. Kita langsung saja masuk ke dalam Excel-nya. Di sini sudah masuk ke dalam Excel. Ini adalah data dari kuesioner yang diisi sama teman-teman saya. Nah, untuk langkah yang pertama kita klik data, kemudian data analisis, pilih scroll dulu, kita pilih yang regression. Oke. Nah, untuk yang ini kita klik, kita samain. Untuk yang Y kita blok. Kemudian ini juga klik, pilih ini. Untuk yang label ini kita centang, pilih output. Nah, untuk yang ini kita klik di sini ya teman-teman, terserah pilih yang di mana. Kemudian ini kita centang, ini juga. Oke. Nah, ini udah muncul ya teman-teman, data yang akan kita butuhkan untuk dianalisis. Kita rapikan terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan tabel yang ini. Nah, yang pertama saya akan menggunakan standar error yang diperoleh dari multiple R. Nah, langsung saja kita masuk ke hasil interpretasi data yang sudah saya simpulkan. Jadi yang pertama kita tampilkan standar error dari hasil Excel-nya. Nah, ini ya teman-teman untuk standar error-nya. Nah, untuk nilai standar error sama dengan 127.587 sekian, yang menunjukkan bahwa penyebaran nilai data Y terhadap garis regresi sangat tinggi. Artinya, jarak antara nilai aktual variabel dependen dengan nilai prediksi hasil model regresi cukup jauh. Kondisi ini mengindikasikan bahwa model regresi memiliki tingkat ketidakakuratan yang tinggi dalam memprediksi nilai Y.
variabel independen X yang digunakan belum mampu menjelaskan variasi data Y secara baik, sehingga hasil prediksi model kurang dapat diandalkan. Untuk yang kedua ada koefisien determinasi atau R-square. Nah, untuk R-square di sini ini ya. Nah, untuk yang nilai R-square sama dengan 0,002203 yang berarti bahwa hanya sekitar 0,22% variasi variabel dependen Y yang sangat dijelaskan oleh variabel independen X dalam model regresi. Sisanya yaitu 99,78% variasi Y. Nilai ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel X terhadap Y sangat kecil. Nah, untuk yang korelasi atau multiple R ini, yang ini. Untuk yang nilai multiple R sama dengan 0,0469 sekian, yang menunjukkan bahwa hubungan antara variabel X dan Y sangat lemah. Angka ini mendekati 0, yang berarti hampir tidak ada hubungan linear antara kedua variabel dengan korelasi yang sangat rendah ini. Perubahan pada variabel X tidak diikuti perubahan yang berarti pada variabel Y. Nah, untuk yang perhitungan koefisien dan persamaan regresi itu termasuk yang ini ya, untuk yang koefisien sama intercept. Nah, untuk yang persamaan regresi ini adalah rumusnya. Berikutnya, untuk yang A ini adalah nilai konstanta. Untuk yang A ini merupakan nilai konstanta. Nilai konstantanya sama dengan 207.621,1018 sekian. Nah, kita warnai dulu. Kemudian untuk yang ini merupakan koefisien regresi. Nilai 207.621 sekian merupakan nilai konstanta yang menunjukkan bahwa apabila variabel independen X bernilai 0, maka nilai variabel dependen Y diperkirakan sebesar 207.621. Nilai rata-rata Y ketika variabel X tidak mengalami perubahan atau bernilai 0. Nah, kemudian untuk yang nilai koefisien regresi sebesar negatif 0,0748 menunjukkan bahwa setiap penambahan satu satuan variabel X maka akan terjadi penurunan nilai Y sebesar 0,00748 satuan. Kemudian ini ada uji signifikansi koefisien regresi atau nilai F. Nah, untuk yang nilai F ini termasuk yang ANOVA. Uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah model regresi secara keseluruhan signifikan, yaitu untuk menguji apakah variabel independen X secara bersama-sama berpengaruh atau terhadap variabel dependen Y. Nah, untuk hasil uji F ini menunjukkan dari data tabel ANOVA yang diperoleh. Hitung F sama dengan yang ini ya. Nah, untuk yang signifikasi F ini atau p-value. Untuk yang signifikasi F sama dengan ini 0,953 sekian. Kemudian untuk yang taraf signifikasi sama dengan 0,05. Jika signifikasi F kurang dari 0,05 maka awalnya ditolak atau model signifikan, dan juga jika signifikasi F lebih dari sama dengan 0,05 maka awal diterima, model tidak signifikasi. Untuk H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, untuk yang terakhir
Berdasarkan kesimpulan, hasil analisis regresi linear sederhana antara uang saku per bulan atau X dan pengeluaran uang makan mahasiswa atau Y dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien determinasi R-square sebesar 0,0022. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel uang saku X dalam menjelaskan variasi pengeluaran uang makan mahasiswa Y hanya sebesar 0,22%, sedangkan 99,78% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar mode penelitian seperti kebiasaan makan, harga makan, gaya hidup, lokasi tempat tinggal, dan juga serta faktor lingkungan dan sosial lainnya. Berdasarkan uji signifikasi F, diperoleh nilai signifikasi F sebesar 0,7953 yang lebih besar dari tingkat signifikasi A sama dengan 0,05. Dengan demikian, H0-nya diterima dan H1-nya ditolak, yang berarti bahwa uang saku berbulan tidak dipengaruhi secara signifikan terhadap pengeluaran uang makan mahasiswa. Selain itu, nilai koefisien regresi variabel X sebesar negatif 0,00748 dengan nilai signifikasi 0,7953 atau lebih dari 0,05 juga menunjukkan bahwa secara parsial uang saku tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengeluaran uang makan mahasiswa. Nah, oleh karena itu, model regresi yang terbentuk belum mampu menjelaskan hubungan yang kuat antara kedua variabel tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih.